Oke guys, jumpa lagi dengan Rantau Suli channel Tani ya. Kita berada di posisi Villa Embun Kerinci. Dari sini kita menuju UPH Irwandi, pengelola kopi natural Anairaf ya, salah satunya yang berada di Kerinci atau Kabupaten Kerinci. Ayo kita ikuti perjalanannya menuju UPH Irwandi, pengolahan kopi Anairaf natural ya, yang berada di Kabupaten Kerinci, dan perjalanannya menuju UPH tersebut seperti ini ya guys. Nah, ini kelihatan Gunung Kerincinya guys, sedang berembun ya. Yuk kita langsung saja. Komandan. Kayaknya komandan kita mengajak ke belakang. Saya Irwandi, salah satu UPH yang ada di pacaran. di sini desa saya namanya Desa Batang Sangir. Kebetulan di sini unit pengolahan hasil dari petani. Saya gabung dengan Riji Baraka itu kalau nggak salah 2017 akhir. Kawan-kawan saya hadir terakhir kayaknya. Terus ya kayaknya nyaman perasaan di Baraka karena sering dimarahin sama teman. Cuman kelasannya itu kalau nggak dimarahin 1 minggu aja udah kangen kayaknya. Dia kangen ya? Iya. Karena kalau dimarahin cash flow-nya keluar kayaknya biasanya. Itu yang bikin kangen. Bukan marahnya. Cash flow-nya yang bikin kangen. Ya inilah tempat saya, pengolahan kopi saya. Kebetulan di sini kopi ya untuk akhir-akhir ini kurang banyak. Saya di sini banyak Anairaf natural. Kalau di tempatnya Pak Nono tadi dia lebih fokus ke Anairaf Hani. Saya diberi tugas untuk mengolah Anairaf natural. Diberi tugas atau emang jago? Nah, kalau jago masih banyak yang lebih jago. Kadang-kadang masih bisa salah. Yang jago dia. Malah latihan. Jadi khusus ya, khusus. Enggak khusus juga. Masih ngolah yang lain juga. Kadang kalau kawan-kawan banyak kewalahan juga kita minta bantu kawan-kawan. Oke. Jumlah petani, Mas? Petani kurang lebih 60-an, lebih banyak ke Pak Nano sih. Cuma kita kan nggak menutup kemungkinan petani yang bukan binaan kami juga kami terima. Oke. Yang 60 itu binaan kita. Ya. Tempat berapa jemur? Tempat jemurannya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dum termasuk dum solar. Dum solar, 6 sama dum solar. Yang kerja berapa orang? 3 orang. 3 orang yang untuk proses. Ya, yang untuk sortase itu ada 5 orang. Ibu-ibu tadi Ya, kayak itu. sini tempat haler. Ini kebetulan saya dapat inventaris dari koperasi. Ini yang dulunya dipakai di Barokah awal-awal buat aling ya, walaupun kondisinya agak-agak sudah kayak gini masih bisa dimanfaatkan. Diulik-ulik lagi masih bisa. Ini misal toh. Harus apa ngono? Nah, ini salah satu resiko yang kita tanggung karena kita ambil juga. Tapi kalau dibilang tekor, ya nggak tekor juga karena posisinya masih kita manfaatin untuk bikin betalin. Overhead yang bonyok-bonyoknya gini kan. Biasanya kalau cuaca nggak terlalu banyak hujan itu nggak sampai kayak gini. Karena ini terlalu banyak hujan, kopi juga kurang, petani biasanya 3 minggu itu baru mati. Ini Anairaf juga. Natural. Udah nginep apa belum? Ini sebenarnya belum nginep, cuma karena posisinya curah hujan terlalu tinggi, kopinya itu lebih cepat mateng di pohon. Ketika dipetik karena airnya terlalu lebih, dikarung juga jadinya kayak gini. Ini baru banget ditaruh. Iya, tadi ini proses kopi kemarin sore diproses paginya. Udah ada bau-baunya ya ternyata. Ada bau kopi. Nggak ada. Setelah digoreng baru bau kopi deh.
Itu bukan urusan kita, tapi kita Yang penting kita terima. Oke. Ya, kita apa kita? Masalah kue-kuenya silakan. Itu mana ya? Sama independen diterima enggak? Terima kasih. Ini yang gede. Bukan. Masalah 30 juta kecil lagi. Ini yang 16. Ini ya. Ini Aldero Impact pertama ini. Ya. Siapa belinya? Sebuah sih Mas yang kemarin itu Mas. Ya, besarnya sama, terus raknya juga sama. Cuma bedanya ini yang untuk pasar. Mas Irwan. Itu baru sekali. Pak Irwandi, mana ada nih? CC, masalahnya seperti ini. Yang paling mahal yang merah. Yang paling mahal ya yang dimasuk ini yang nanti ke anaerobnya. Ini kalau hijau ini kan nggak bisa dia diolah jadi Pernah dicoba nggak? nggak bisa, tidak pernah, udah pernah kan tanpa sortir manual gini ya, untuk rasanya itu kurang Itu yang diambil yang matah saja ya? Ya, yang hijau. Oh, yang hijau. Kalau ini kan yang hijau ini nanti kalau jadi green bean ketika di sangrai dia rasanya mati kacang, jadi kurang efektif kalau buat ini. Masnya pernah coba? Sudah pernah, Emang nggak enak? emang kurang rasanya. Paling kayak kita minum di kafe-kafe gitu kan? Ah iya, kalau kan sering kalau di koperasi itu mengedukasi cuma nanam naungan dan perawatan kopinya. Sementara untuk proses panennya juga kita selalu ngingatin untuk pemetikan ya kita cuma beli petik merah. Ketika mereka datang biasanya kita tengok di karung. Kita tengok di karung, kalau kurang bagus ya diperbaiki lagi. Tapi tetap kita terima, bukan berarti kita suruh bawa pulang enggak. Tetap kita terima. Harga biasanya kita ratakan dengan yang lain sebenarnya. Tetap kita ratakan dengan yang lain. Kita beli segitu. Sama yang petiknya kurang bagus juga sementara ini kita beli karena anggota, kecuali petani yang bukan anggota kita nanti kita buka kalau petiknya kurang bagus nanti kita bedain 500 untuk mengedukasi mereka karena itu daya tariknya mereka. Nanti kita kasih harga sama seperti mereka kalau mereka mau petik bagus gitu. Kalau dulu kondisi 2018 2019 kopi sangat banyak, sehingga waktu itu kita bisa menolak kopi yang jelek. Ya, yang ini tidak bisa kita terima, belum bisa kita terima. Dulu bisa seperti itu. Tapi sekarang kondisinya tidak bisa seperti itu. Karena memang mereka sekarang ongkos panen saja Pak di sini 2.500 cherry. Kalau mereka misalnya punya kebun tuh sekilo. Jadi kalau punya kebun setengah hektar mereka nggak bisa panen sendiri, mereka bawa kawannya. Walaupun kawannya gantian gitu ya, besok si A membantu si B, B membantu A, tapi tetap gotong itu dibayar. Itu bukan hanya tenaga dibayar tenaga, tapi dibayar timbangan. Itu 2.500 Pak. Makanya kami selalu ngomong sama teman-teman, kita cherry itu jangan sampai di bawah 10.000 lagi. Kita upayakan bagaimana upaya kita. Kalau mau kopi bertahan, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita sudah investasi banyak. Kita nggak ada reward Pak untuk petani. Belum ada reward secara langsung kita berikan ke petani dari SHU itu kita berikan ke petani belum ada. Nah, jadi kita kuatkan fasilitas, akseskan bantuan ke pemerintah ke mereka. Kayak misalnya di sana ada pupuk organik cair kayak tadi Pak Nano. Petani kita datang kita kasih. Sebatas itu Pak. Jadi fokus kita itu membesarkan asetnya koperasi. Bahasanya begitu. Belum sampai di situ.
Kenapa begitu? Kami sudah memberikan harga lebih dari pasaran. Ya. Kalau dihitung, sebenarnya berapa? Kalau selisih anggaplah 250 sampai 500 rupiah saja, kami butuh 7 kilo untuk jadi satu bibin bin. Mereka dapat fee itu 3.500 Pak per kilo sebenarnya. Yang sudah kita berikan yang secara tidak terlihat. Itu yang kita berikan. Jadi kemudian UPH dapat lebihnya lagi karena kita bisa jual lebih bagus, mereka bisa membangun. Kita setting dengan BI, dengan BNI itu bantuannya polanya partisipatif. Jadi mereka beri bantuan material, tenaganya kita bayar sendiri. Dari mana? Dari UPH dari sisi selisih penjualan tadi, margin lah bahasanya. Mas Tri dan Mas Irwan, saya ada asumsi tadi sebenarnya kita bicarakan di dalam mobil. Beragam macam intervensi yang bisa dilakukan. Yang ditanyakan Abang Steve adalah membawakan semua processing itu di tingkat rumah tangga. Ada potensi, ada manfaat dan ada resiko. Manfaatnya mungkin margin. Kita bicara margin harga untuk mereka bisa, kalau mereka punya kapasitas itu harga dari mereka akan lebih tinggi. Resiko kualitas. Kalau kita bicara di tingkat rumah tangga. Di UPH juga ada potensi manfaat dan juga resiko, gitu kan? Kita pilih yang mana? Jadi intinya, kalau saya melihatnya, ini pertanyaan sebenarnya. Struktur sosial, bukan sosial ya, landscape pertanian kita di Kerinci, yang juga menjadi pertimbangan untuk kenapa pemusatan semua di UPH. Kalau saya melihatnya ini kita diskusi, karena mereka sangat sibuk dengan hoki. Kalau investment kita banyak untuk mereka bisa mengerjakan di rumah tangga, uang dan waktunya itu akan sangat panjang untuk sampai pada SOP yang mau kita capai. Jadi misalnya kita training processingnya kita dukung di rumah tangga, sementara mereka sudah sangat sibuk dengan kegiatan hortinya. Tapi kalau berfokus di UPH, itu akan memangkas itu. Nah, tadi potensinya adalah kesamaan kualitas. Itu sih menurut saya analisa awalnya gitu. Memang itu yang kita lakukan di sini. Ya. Memang sekedar hanya diskusi sangat berbeda dengan wilayah saya. Karena memang ketika saya lihat topografi di sini sangat bagus, untuk UPH memang sangat wajar. Kalau kami di sana itu kan dari segi topografi sangat sulit ya. Memang masuk motor saya sulit, kuda saja setengah mati masuk, sehingga di sana masih berlaku sistem ojek kuda. Sehingga yang kita dorong di sana, kami di sana itu bagaimana setiap rumah tangga petani yang menjadi anggota itu semua ilmu pengetahuan kita beri ke sana. Bahkan dulu sampai pada fasilitas mesin kecil itu yang mobile itu bisa babat kebun, sehingga satu orang bisa 3-4 orang bisa satu mesin. Hingga begitu sore mereka selesai panen itu langsung pengolahannya juga di sana, cuci di sana, sehingga yang bawa ke kampung atau ke kelompoknya itu yang sudah jadi gambar. Memang dari topografi memang sangat sulit. Jadi kalau dari sisi bisnis, Jeng, di 2020 itu pandemi, itu sebenarnya kami panen raya, tapi kami pun nggak boleh cerita. Kami sangat senang dengan kondisi itu waktu itu. Jadi sebenarnya kami juga ikut pura-pura aja ikut teriak-teriak, pandemi kami susah. Tapi sebenarnya kami sangat diuntungkan. Jadi kami sudah terima kontrak di Oktober, November, Desember untuk kerja di tahun 2020. Oktober 2019 sudah dapat kontrak. Dapat kontrak dan lumayan banyak. Terus pandemi macet, harga jatuh. Di luar kita, orang beli ceri 4.000, 4.500. Kita berani teriak seprovinsi kami paling mahal, beli 6.000. Beli 6.000. Karena memang kondisinya seperti itu. Kita tidak tutup, kita tenang. Tapi kita sudah keep harga sebenarnya di ujung itu. Tahun 2020 menjadi momen kita membangun besar-besaran. Ya, margin setiap kelompok bisa 100 sampai 200 juta tahun itu. 100 sampai 200 juta. Kemudian 2021 kondisinya mulai goyang.
kita dapat margin sedikit. Tahun ini kita puasa. 2020 puasa. 2022 ini kita puasa, Pak. Makanya saya harus cari source juga ke sebelah. Jadi 2022 ini kita puasa. Saya selalu ngomong dengan mereka, harga di pasaran berapa, kita berapa, rendemen berapa, masih bisa kerja atau tidak, operasional tentu atau tidak, bisa naik, supaya PO kita terjaga. PO kita dengan Daniel itu terpenuhi, walaupun tidak margin. Tapi kita sampaikan dengan Daniel seperti itu. Kamu harus bantu saya, kamu harus bantu koperasi, selalu begitu. Itu yang kita sampaikan. Nah, tahun ini prediksi kita sampai nanti awal 2023 kita puasa. Puasa berpanjangan artinya memang hanya nutup operasional. Tapi saya ngomong sama mereka, kondisi ini tidak mudah, maka pencatatan, kedisiplinan itu sangat penting. Kalau bicara margin tahun ini hampir yang penting kewajiban-kewajiban kita selesai, itu saja. Makan dapat lah ya. Ya, makan dapat. Jangan sampai kurus ya. Iya, yang penting sering-sering kayak gini gemuk lagi. Masih lanjut yang tadi Mas. Penginapan. Ya. Ketika seperti tadi penjelasannya bahwa UPH langsung, petani langsung ke UPH, kalau ada tidak di setiap tahun koperasi punya agenda untuk mempertemukan petani yang berapa orang tadi itu? Ada tidak forum khusus untuk mempertemukan? Kalau bertemu besar tidak. Kita belum punya agenda itu, tapi bertemu di tingkat kelompok ada. Berarti hubungannya Lebih ke UPH. ke bisnis hubungannya, bukan pendekatan advokasi. Jadi kalau kami koperasinya adalah koperasi pemasaran. Jadi memang menempatkan posisinya, Ya. koperasi pemasaran. Koperasinya Kerja Barokah itu pemasaran. Nah, yang melakukan pendekatan ke petani adalah UPH. Oke. Maka intervensinya UPH ke petani, bukan dibawa ditarik ke koperasi. Siap. Mitranya koperasi UPH. UPH. Mitranya UPH adalah petani. Nah, gitu. Jadi Bayarnya kelompok adalah UPH. gitu. Ya, bukan Resiko koperasi. yang nanggung. Bayar UPH koperasi. UPH ini sebenarnya lebih sebenarnya kelompok tani Ya. yang dijadikan UPH. Ya. Lebih sederhananya seperti itu. Kolektif buying. Kalau pemerintah punya namanya Gapoktan. Nah, gabok tani gitu. Iya. Pemasaran bersama. Iya. Penjualan bersamanya jatuh di UPH. UPH. Ada 12. Ada yang kecil-kecil, ada yang bertumbuh. UPH itu adalah Berbentuk. Nah, yang paling kecil kemarin Mas Surya sudah berkunjung. Apa itu? UPH yang paling kecil. yang paling Mas Tommy. Oh ya. Mas Tommy kecil. Punya plastik kecil 2 gitu. Dulu juga sama. Dulu kita hanya mengandalkan ini. Jadi Itu mandiri, di depan mandiri, Pak. saya melihat perubahannya dari yang baru gabung, gitu keadaannya seperti apa. Oke. Intinya kemarin sebenarnya jelaskan dari Mas Tri, Bang Ujeng dan lain-lain. Nggak perlu ngejelimet dulu. Iya. Apa yang bisa dulu. SOP-nya itu dinamis, lalu berubah sesuai dengan kapasitas. Jadi kemarin kita lihat ada berapa? 3, 4 ininya. Yang kecil toh? 2. Juga petaninya baru sedikit, 20-an, belasan. Ya. Gitu. Jadi kondisi di sini sama kondisinya Mas Nano mungkin agak sedikit berbeda. Dia dengan petani gitu, fasilitas gitu ya. Kami begini ya, itu PR-mu. Kita selalu ngomong begitu, itu PR-mu. Untuk bangun fasilitas. Kami tidak bisa banyak bantu, paling membantu hanya plastiknya. Ya. Tidak semua kemudian dibantu dari koperasi tersebut. Supaya ya kita sama-sama berpikir gitu kan. Yang manjolin ya? Ya, sama Jonian. Lagi kerja apa enggak? Kerja. Sambil kerja nanti yang apa senyum. Kamu main HP aja kamu ini. Di atas jemurannya Mas. Di atas buat jemuran kalau kepepet. Ini kelasnya kelas apa ini, Bu? Ada tempat lagi di atas yang udah print lagi masuk. Tadi Kalau kopi Bu, oh namanya. apa namanya? N Erop natural. Memang lebih funky kan ketimbang N Erop haninya. Oh gitu ya. Aromanya lebih strong lah. Bahasa kerennya strong. Kalau rasanya gimana ya? Rasanya Ada asam-asamnya gitu? Q grade. Rasanya sama kopinya Pak Yansen. Dia lebih tahu. Pak Leo itu lebih tahu dia. Berdua, ayo.
1, 2, 3. Di Bali. Ada yang dari Flores, ada dari Jambi sama Sulawesi. Tapi kebanyakan sih pengurus koperasi kopi. Oke.